Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Servasius Pengluki. Saya dari kelas B semester 7. NIM saya 18030300052. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dalam berbentuk video. Kebutuhan akan intensitas sosial. Itu muncul ketika orang berkumpul sebagai sebuah kelompok, ketika mereka melihat orang lain sebagai sumber dukungan daripada sebagai pesaing yang menghalangi jalan mereka. Namun untuk mencapai kesimpulan sederhana ini, kita harus menyapu bersih abad anti kolektivisme yang menganggap orang-orang berkumpul dalam kelompok sebagai sumber kecemasan dan permusuhan yang mendalam. Kita perlu memusatkan perhatian pada konsep kita. Konsensus lain yang telah berkembang baik di dalam maupun di luar disiplin ilmu, fisiologi, dan banyak ilmu sosial adalah individu adalah rasional dan baik, sedangkan kelompok tidak rasional dan buruk. Memang rasionalitas umumnya telah dipahami sebagai pengejaran kepentingan pribadi individu yang tercerahkan, terutama dalam ekonomi. Tetapi untuk kritik, lihat Akrelov dan Carton 2010 dari perspektif invite menjadi bagian dari kelompok adalah proses subversi dan kerugian. Saat kita menjadi bagian dari massa, kita kehilangan rasa diri kita kehilangan kapasitas kita untuk bernalar. Kita melepaskan kompas moral kita kekurangan hak pilihan dan menjadi seperti domba tak berdaya, mengikuti menurunkan kawanan. Warga negara terhormat yang baik berubah menjadi gerombol yang tidak punya pikiran. Masuk akal orang menjadi korban gotik, pemikiran menjadi zombie. Berdasarkan model ini, jika Anda menginginkan hasil yang optimal, saran terbaik yang dapat Anda berikan kepada orang-orang dan masyarakat adalah untuk berdiri sendiri dan terpisah dari kelompok. Kami akan mengkritik analisis ini lebih lanjut di bagian B dan D, tetapi kami sudah bisa melihat kemana logika ini membawa kita ke tengah pandemi. Pengejaran yang gigih atas hak individunya meningkatkan kemungkinan penyebaran infeksi dan membahayakan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, terpaku pada individu adalah cara berpikir dan cara akting yang diakui banyak orang sebagai hal yang sangat membatasi dalam sebuah pandemi. Hidup yang Anda lakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda sekarang bertanggung jawab untuk hidupku. Kami mulai berkata, ini bukan tentang saya, ini tentang kita. Mendapatkan kepala Anda di sekitar konsep kami, ini tidak semua tentang Anda, ini tentang saya juga, ini tentang kita. Analisis identitas. Wabah menjadi perhatian kita, semua jadi perasaan. Biasanya sebagai individu, seperti rasa sakit, perpisahan dari orang yang dicintai, tiba-tiba menjadi perasaan di mana semua berbagi sama dan bersama-sama dengan ketakutan, penderitaan terbesar di masa pengasingan yang panjang yang terbentang di depan. Seperti yang diceritakan Albert Camus di The Plague, setelah penyakit menular melanda melalui kota, orang di Aljazair dan kota itu terkunci perilakunya. Warga berubah, emosi yang sebelumnya pernah dialami secara bertahap menjadi emosi yang dimiliki oleh semua orang. Demikian juga kita mencoba untuk memahami tanggapan terhadap tantangan di mana setidaknya berpotensi. Kita semua bersama-sama kita membutuhkan analisis teoritis yang membantu kita memahami sifat itu. Pengalaman bersama dan kolektif di atas segalanya, maka inilah yang dicari buku ini untuk menyediakan pendekatan identitas sosial fungsi yang berikut. Mengapa dia tinggal di rumah ketika dia secara pribadi dalam situasi yang sangat kelompok berisiko rendah?
Bahkan jika dia terinfeksi, secara statistik berbicara peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat tinggi. Untuk memahami perilaku Shopee, kita perlu melihat kelompok dan kategori yang dia miliki ketika kita melakukannya. Kita dapat melihat bahwa dia tinggal di rumah karena dia mengidentifikasi dengan keluarganya, teman, kelompok, tempat kerja, komunitas, dan negara, dan semua kelompok ini mendukung norma tinggal di rumah. Dengan kata lain, ketika kita melihat identitas sosialnya, kelompok di mana dia berasal, dan mengidentifikasi dengan kelompok yang nasibnya di saham. Alasan pilihan Shopee menjadi lebih jelas. Memang pemeriksaan ini menjelaskan bahwa perilakunya ditentukan bukan oleh kekhawatiran tentang menjadi terinfeksi virus secara pribadi, tetapi oleh keinginan untuk melindungi anggota lainnya. Yang berikut, dalam konteks perbandingan seperti ini, kelompok dan pemimpin mereka ingin membangun rasa identitas sosial yang positif dengan memperjelas bahwa mereka telah menanggapi wabah lebih baik dari kelompok lain. Oleh karena itu, selama krisis, banyak para pemimpin nasional menunjukkan cara-cara di mana tanggapan negara mereka sendiri lebih unggul dari yang lain. Misalnya pada konferensi pers pada tanggal 22 April di Australia, Perdana Menteri Scott Morrison membuat bahwa kami telah memobilisasi pengujian rezim yang lebih baik dari manapun di dunia. Demikian pula Perdana Menteri Israel Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Israel telah memperingat pertama di peringkat negara keselamatan kesehatan COVID-19 di pengetahuan mendalam situs web grup /Wenglas 2020. Fakta bahwa tidak ada pemimpin lain yang membuat referensi untuk pekerjaan. Grup pengetahuan berbicara juga dengan fakta bahwa untuk mencapai rasa identitas sosial yang positif, kita seringkali sangat selektif baik dalam ukuran yang kita gunakan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan dalam kelompok yang kita bandingkan diri kita sendiri dengan cara yang direprediksi oleh teori identitas sosial. Dengan demikian, pada tanggal 27 April, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa United negara telah menghasilkan hasil kesehatan yang jauh lebih baik daripada negara lain. Dengan kemungkinan pengecualian Jerman, tetapi ini benar hanya karena dia membandingkan Amerika Serikat dengan sejumlah kecil negara yang telah terpukul keras oleh virus wabah COVID-19. Misalnya Italia, Spanyol, Inggris. Sedangkan anggota kelompok melihat untuk membuat perbandingan antara kelompok yang menempatkan ini grup secara positif. Upaya ini juga dibatasi oleh realisasi sosial. Secara khusus, masyarakat sangat berlapis dengan beberapa kelompok memiliki lebih banyak status dan kekuasaan daripada yang lain. Tidak seperti rekan-rekan mereka yang berstatus rendah, berstatus tinggi. Kelompok menurut definisi sudah membandingkan dengan baik pada penentuan status utama, dimensi dengan cara yang memberi mereka identitas sosial yang positif. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kepentingan utama kelompok yang diuntungkan adalah mempertahankan dan melindungi posisi dominan mereka. Sebaliknya, kelompok status yang lebih rendah sering berjuang untuk mencapai identitas positif karena perbandingan antar kelompok biasanya mengkonfirmasi status inferior mereka dengan cara yang membuat kelompok tidak menarik dan tidak menarik. Mampu seperti yang akan kita lihat di bab-bab selanjutnya, status grup adalah hal yang penting penentu tanggapan terhadap COVID-19 karena ini adalah sesuatu bahwa virus dapat mengancam secara khusus kelompok yang memiliki banyak kerugian, misalnya bisnis, badan olahraga, dapat diharapkan untuk menekan keras untuk tindakan yang mempertahankan status mereka. Baik, mungkin cuma itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.